Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dengan saya, channel Sang Tutor. Apa kabar semua ya? Saya baru bisa sempat lagi buat konten teman-teman. Daripada kita ribut-ribut mengenai ada tidaknya penerimaan CPNS untuk guru, ataupun mungkin difokuskan pada P3K ya teman-teman sekalian. Mendingan kita belajar ya teman-teman. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas TIU ya. Di CPNS teman-teman ada materi TIU ya. Tapi kalau di P3K teman-teman, itu ada materi namanya tes bakat skolastik. Ya, itu sebenarnya teman-teman sama dengan materi TIU teman-teman sekalian ya. Jadi jangan bilang bahwa ketika kita mau ikut P3K tidak ada tes TIU-nya, sama sebenarnya. Yang beda cuma nama saja, tes bakat skolastik ya. Sama semua dengan tes intelijensi umum teman-teman ya. Nah, jadi fokus di TIU dan TBS. Oke. Nah, jadi soal yang saya bahas ada 10 nomor teman-teman ya. Kita lihat soal nomor 1, soalnya mudah sekali. Nah, soal nomor 1 teman-teman. Oke, nilai 14 merupakan 28% dari bilangan apa ya. Jadi ini mudah sekali teman-teman. Nah, jadi setiap kalimat seperti ini itu diterjemahkan dalam bahasa matematika. Coba ya. Nilai 14 merupakan sama dengan ya 8%, berarti 28/100 ya gitu ya. Dari teman-teman kali bilangan adalah B ya gitu ya. Jadi B yang dicari teman-teman seperti itu. Nah, dalam operasi matematika ini teman-teman bisa dikali silang 14 kali 100 begini. 14 dikali 100 sama dengan 28 teman-teman dikali dengan B. Nah, apa yang mau dicari teman-teman? B yang dicari. Nah, dalam operasi matematika teman-teman kita bisa ini eliminasi 14 habis, ini sisa 2 ya gitu. 28 bagi 14 ya sama dengan 2. Nah, selanjutnya didapat 100. Oke, itu sama dengan 2 kali B gitu. Nah, artinya 2 kali berapa sama dengan 100? Jawabannya adalah 100 dibagi 2 atau sama dengan 50 ya, seperti itu. Jawabannya adalah C. Jadi teman-teman, ini juga bagian dari soal P3K ya, tes bakat skolastik. Sama dengan TIU CPNS teman-teman. Kita masuk teman-teman ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 teman-teman. 1/9% dari 729 adalah berapa? Nah, teman-teman sekalian, ini mudah sekali. Oke. 1/9% teman-teman. Ini gini, 11 ya. 1 itu per 9% dari kali 729. Jadi teman-teman sekalian, ini bisa dibuat menjadi pecahan biasa dulu teman-teman. 11 1/9. 9 kali 11 tambah 1 gitu. 9 kali 11 tambah 1. 9 kali 11 99 tambah 1 adalah 100 gitu ya. 100/9. Apa artinya teman-teman persen? Artinya adalah per 100 atau kali dengan 1/100 gitu. Kali dengan 729 gitu ya. Sama dengan dalam operasi matematika teman-teman sekalian, ini bisa habis, ini bisa habis ya. Artinya apa? Artinya di sini tinggal 1/9 dikali dengan 729 atau sama dengan 72 bagi 9. Nah, 8 gitu ya. 9 bagi 9 1. 81 teman-teman sama dengan ini, sama dengan 3 pangkat berapa ya? Ini adalah gini, 3 kali 3 baru 9, kali 3 baru 27, kali 3 baru 81, artinya 3 pangkat 4 gitu ya. Oke, mudah sekali teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, soal nomor 3. Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Nilai Q pada persamaan di atas adalah A1, B2, C4, D6, E8. Nah, teman-teman sekalian, ini operasinya adalah namanya kali silang ya, kali silang. Asalkan diantara oleh tanda sama dengan teman-teman. Jadi
Kui kali kui, ya sama dengan kui pangkat 2. Jadi teman-teman dikali ya. Teman-teman dikali silang. Oke. Kui kali kui adalah kui pangkat 2. Ini. Kui kali kui. Ini sama dengan ini juga teman-teman kali silang. 30 atau ini ya, 12,5% kali kali 32. Kui kalau kui adalah kui pangkat 2 ya teman-teman. Oke. Nah, 12,5% artinya adalah per 100 gitu. Teman-teman sekalian, ini per 100 di sini. Nah, ini teman-teman 12. Oke, saya hilangkan komanya, itu bisa gini, 125. Tapi diimbangi dengan tambah 0 di bawah, bisa gitu ya, supaya hilang komanya ya gitu. Kali dengan 32. Oke, sangat-sangat mudah sekali. Nah, kebetulan teman-teman, 1000 ya, 1000 bagi 125 itu bisa habis. Ini 1000 bagi 125 adalah teman-teman 8 gitu ya. 8. Artinya apa? Artinya di sini tinggal ini. 1 kali 32 adalah 32/8. 32 teman-teman per 8 itu sama dengan 4. Mudah sekali teman-teman. Jadi sebenarnya soal-soal TIU ataupun TBS di P3K itu sama dan sangat mudah sekali. Jawabannya adalah C, 4 ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Baik, soal nomor 4 teman-teman. 8 per P sama dengan P per 12,5. Oke, nilai P pada persamaan di atas adalah berapa? A 100, B 64, C 16, D 10, E 8. Teman-teman sekalian, pada dasarnya ini adalah soal nomor 4 itu sama caranya dengan soal tadi nomor 3 teman-teman sekalian. Jadi caranya adalah dengan melakukan kali silang ya gitu. Soalnya ya, 8 per P sama dengan P per 12,5. Gitu ya. Nah, oke, ini langsung kali silang teman-teman. P dikali dengan P sama dengan 12,5 dikali 8. Ya. P kali P adalah P kuadrat. Nah, sama dengan 12 kali 8 itu adalah 96. Setengah dan 8 adalah 4 atau gini. 12,5 teman-teman kalau kali 8 ya 8 kali 5 40 simpan 4. 8 kali 2 16 tambah 4 20. 0 simpan 2 ya. 8 kali 1 8 tambah 2 adalah 10. Ada satu koma di sini. Oke, jawabannya adalah 100 gitu. Artinya adalah untuk menentukan P berarti sama dengan akar dari 100 atau 10. Kenapa? Karena 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 atau sama dengan 100 ya. Gampang sekali. Jawabannya adalah delta. Itu teman-teman ya. Oke, mudah sekali. Kita lanjut ke soal nomor 5. Baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5. Nomor 5 adalah nilai dari min 2014 tambah min 2012 tambah min 2010 tambah seterusnya tambah 2014 16 20 18 teman-teman baru 2020. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya pada dasarnya gini. Tanda titik-titik itu artinya adalah seterusnya ya. Berarti ada ini setelah min 2010 ada teman-teman min 2008, min 2006 dan seterusnya. Teman-teman sekalian, sebelum 2014 ini teman-teman ada namanya bilangan ini. Bilangan 2000 ya 2012 gitu ya. Nah, sebelum ini teman-teman ada pasti 2010 ya, ada 2008 dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, operasi penjumlahan itu bisa dimatikan yang berlawanan tanda. Yang mana teman-teman? 2014 habis ya gitu. Min 2012 teman-teman ya, sama ini juga. Ini sama ini teman-teman habis juga. Artinya lah nanti dua ini habis teman-teman ya gitu. Nah, artinya adalah tinggal yang ini saja penjumlahannya. Nah, ya kita jumlahkan 2016 ditambah 2020 tambah 2018. Oke, ditambah semua teman-teman. Ini kan sudah 2000-an ya. 2000 berarti 6000 semua ya. Bukan 4000, 2000 ya gitu. 6 tambah 8. 6 tambah 8 adalah 4. Akhirannya teman-teman 4. Berarti yang ini 4-nya ya. Jawabannya adalah B. Oke? Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke soal nomor 6.
Baik, nomor 6. Umur Rina 1/7 kali umur ayahnya. Ya, umur ibunya 8/9 kali umur ayah. Jika umur Rina sekarang 9 tahun, maka umur ibunya berapa? Ya teman-teman sekalian, fokus pada kata kunci berada pada kata terakhir, pada kalimat terakhir teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman disebutkan bahwa umur Rina itu adalah 9 tahun. Ya, Rina sama dengan 9 tahun. Kemudian teman-teman cari kalimat yang memuat kata Rina ini. Rina adalah 1/7 kali umur ayahnya. Berarti umur ayah itu teman-teman sama dengan 7 kali umur Rina, 9. Nah, sama dengan 63 gitu ya. Nah, ditanyakan adalah siapakah nama ibunya? Berapakah umur ibunya? Nah, perhatikan di kata ibu. Umur ibunya 8/9 kali umur ayah. Berarti ibu itu sama dengan 8/9 kali umur ayah. Ayahnya adalah 63 ya, gitu. 9 sama 63 teman-teman, ini bisa dieliminasikan. 9 sama 63, ini 9 habis ya. 1, 63 bagi 9 adalah sama dengan 7. Sisa 8 dikali 7 teman-teman. Jawabannya adalah 56 ya. Mudah sekali teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, Ardian mengendarai sepeda motor, ya, sepeda motor ke sekolah yang jaraknya 45 km dari rumah. Jika ia berangkat pukul 7.05 sampai sekolah 7.50, maka kecepatan Ardian mengendarai sepeda motor adalah. Nah, teman-teman sekalian, saya kasih ingat kembali tentang rumus Jokowi ya. Nah, rumus Jokowi teman-teman. Oke, saya buat di sini. Nah, ini adalah J, jarak, kecepatan, waktu. Untuk mencari jarak, kecepatan kali waktu. Untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan, ya seperti itu. Nah, diketahui teman-teman sekalian, ya, diketahui jaraknya, oke, jaraknya sama dengan 45 km gitu ya. Jika ia berangkat pukul 07.05 sampai 7.50, berarti kita dapat waktunya itu sama dengan 45 menit gitu. Atau mau dibuat dalam jam. Kenapa? Karena satuannya adalah jam di sini. Artinya adalah dibagi dengan 60, 45/60 jam. Oke, atau sama dengan teman-teman dibagi 15, sama dengan 3 bagi 15 sama dengan 4. 3/4 jam. Nah, apa yang dicari? Kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi dengan waktu teman-teman. Sama dengan jaraknya berapa? 45. Waktu berapa teman-teman? 3/4. Sama dengan 45. Teman-teman dalam matematika ini bisa diubah jadi kali. Kali nanti dibalik. 4/3. Lalu teman-teman ini bisa dioperasikan. 45 bagi 3 teman-teman 15 di sini. 15 kali 4, jawabannya adalah 60 ya, mudah sekali teman-teman sekalian. Baik, kita masuk ke soal nomor 8. Nomor 8, terdapat 8 orang dalam suatu acara pertemuan. Semua orang akan bersalam-salaman satu sama lain. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berikut berdasarkan informasi yang berikan? A, X itu adalah banyak salaman yang terjadi dalam pertemuan itu, Y adalah 28. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah dapat seperti itu. Nah, kalau soal seperti ini teman-teman yang berapa banyak salaman ya, kan orang bersalaman kan dua ya, dua orang langsung ya teman-teman. Nah, jadi gini, rumusnya gini. Rumusnya gini. Ini rumusnya gini. Sama dengan N dalam kurung N kurang 1 baru dibagi dengan 2 teman-teman. Apa itu N? Banyaknya orang gitu. Ya, 8. Artinya gini, 8 kurang 1 adalah 7/2. Nah, 8 kali 7 teman-teman, 56 dibagi 2 sama dengan 28. Artinya adalah X itu sama dengan 28, Y juga sama dengan 28. Apa jawabannya? Berarti X sama dengan Y. Oke, delta ya, mudah sekali. Kita masuk ke soal nomor 9. Baik, soal nomor 9. Jika X dan Y merupakan bilangan bulat yang memenuhi 14, X 15. Apa artinya? Bahwa X itu adalah bilangan bulat yang terletak di antara 14 dan 15. Dan Y adalah terletak di antara 15 dan 17.
Apa itu bilangan bulat, teman-teman? Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai koma, ya gitu. Maka yang mana yang benar? X kecil Y, X besar Y, X sama dengan Y, X besar Y. Nah, ini 2 ya, sorry. Dan X sama dengan 2Y. Nah, ya seperti itu. Apa artinya? Berarti bilangan apa yang terletak di antara 14 dan 15? Oke? Nah, sorry teman-teman, ini ada di sini kesalahan soal ya. Ya, ini teman-teman salah. Ini adalah teman-teman di sini 14. Oke. Ini adalah teman-teman 16 ya. 13 di sini ya. 13 ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bilangan yang terletak di antara 13 dan 15 adalah sama dengan 14 di sini. Oke, gitu ya. Nah, sedangkan bilangan yang terletak di antara 15 dan 17 ya, ini mudah sekali teman-teman ya, sama dengan 16. Jadi apa kesimpulannya? Berarti X lebih kecil dari Y ya. Ini teman-teman mudah sekali. Oke, tapi ini juga bagian dari soal CPNS. Kita masuk ke soal nomor terakhir. Baik, soal nomor terakhir. Jika A bilangan yang menyatakan 1/125 dari 2500 dan B bilangan yang menyatakan 12/4% dari 120, maka pernyataan yang benar adalah apa? A kecil B, A besar B, A sama dengan B, A sama dengan 5B, dan A sama dengan 5B. Ya, oke, mudah sekali. Jadi gini, A itu sama dengan 1/125 dikali dengan 2500. Sedangkan B, teman-teman, sama dengan 12/4%. Artinya adalah per 100 ya gitu. Nah, kali 120 gitu. Teman-teman sekalian, ini begini. 250 bagi 125 ini habis ya. Oke, ini sama dengan 2,5 bagi ini adalah gini, 20 teman-teman ya gitu. Artinya adalah A sama dengan 20. Sedangkan ini teman-teman gini, 4 kali 12, 48. Tambah 1 adalah 49. Dibagi 4. Oke, teman-teman, ini habis ya. Ini habis 0, ini habis. Tinggal ini. 40 ya. 4, ini kan 10 ya. 40 kali 12 gitu. Nah, sama dengan, teman-teman, ini bisa dibagi 4 ya. Bagi 4, ini sama dengan 10, ini adalah 3 gitu. 49 kali 3 teman-teman adalah sama dengan 147/10 atau sama dengan 14,7. Jadi kesimpulannya apa? Yang mana yang besar? A atau B? Jawabannya adalah A besar dari B. Sangat mudah sekali teman-teman. Itu ya. Nah ya. Oke teman-teman sekalian, sekira itu dulu materi untuk yang ini ya. Nanti disambung lagi teman-teman ya. Semangat belajar. Tidak perlu perdebatkan antara mana P3K, di mana CPNS, tetap semangat belajar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.